Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kajian subuh pagi ini insya Allah yang akan mengisi kajian adalah guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Marjuki Hasanuddin, Sarjana Sosial Islam. Ya, silakan masuk Pak, silakan. Sebelah kiri sini boleh Mas Dino. Yang akan mengisi kajian subuh pada pagi ini insya Allah guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Marjuki Hasanuddin, Sarjana Sosial Islam. Itu S1-nya beliau, S2-nya Master Pendidikan Islam, dan beliau sekarang ini sedang mengejar kandidat doktor di ilmu perguruan ilmu Al-Quran di Jakarta, dan beliau tinggal di Bekasi, asli Betawi. Beliau ini tinggal di Harapan Jaya, Bekasi, dan beliau ini aktif di organisasi keagamaan, yaitu beliau Ketua Umum Pengurus Wilayah IPMI Jawa Barat, Ikatan Dai Muda Indonesia Jawa Barat, dan juga beliau Wakil Ketua Umum Pengurus Wilayah Jawa Barat Ad-Daiyah, Asosiasi Dai Daiyah Indonesia, dan juga beliau telah mendapatkan sertifikasi nasional dari Majelis Ulama Indonesia untuk sertifikasi Dai. Alhamdulillah, beliau bisa berkenan hadir di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa kita lanjutkan untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian subuh, PKM ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan santunan anak yatim tanggal 13 Februari yang akan datang, dan alhamdulillah dana yang terkumpul saat ini berjumlah 11.500.000 rupiah. Alhamdulillah. Pak Ustadz Soleh silakan masuk, silakan di sini Pak Ustadz, silakan. Alhamdulillah dana yang terkumpul sebesar 11.500.000 rupiah. Alhamdulillah, terima kasih atas donatur dan juga infak yang dari jemaah sekalian. Dan terkait dengan kajian subuh kita ini, DKM juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang mengkoordinir untuk kegiatan Sabtu subuh ini, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga tetap dapat menyediakan snack untuk para jamaah kita setelah kajian subuh. Baik, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratil Mukarramin, Bapak Ketua DKM, seluruh jajarannya yang saya muliakan, jamaah sekalian, Bapak Ibu Saudara, yang mudah-mudahan amaliyah kita yang sudah kita lakukan, keikhlasan kita mudah-mudahan sampai hari ini diterima dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa diberikan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya nanti kita meninggalkan alam dunia insyaallah dalam keadaan min husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita yang duduk di tempat yang berkah ini termasuk orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu Saudara bisa hadir di tempat yang berkah ini di Baitullah bukan karena kebetulan, tidak. Sering kita ngomong kebetulan aja kemana gue datang masjid. Enggak. Di alam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Sebab alam dunia ini ada yang ngatur. Bapak Ibu Saudara duduk berjamaah subuh kali ini memang dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil, bahasa Betawi, nyaut datang. Dipanggil sama Allah melalui muazzin, kemudian kita nyaut, kita datang. Subuh ini berat loh Pak. Salat subuh ini bukan salat sembarangan. Kalau tidak ada iman yang kuat di hati, sulit kita untuk datang salat subuh. Betul-betul sulit. Kenapa sulit? Ya Allah, lagi tidur enak-enak kita dipanggil, salatu wassalamu alaik, dipanggil kita. Kalau iman ini kagak mantap, kagak kuat, mustahil kita bisa hadir. Sembahyang subuh, salat subuh paling berat godaannya. Saya teringat dalam satu riwayat, dalam satu hikayat maksud saya, itu ada dalam kitab Rotun Nasihin. Di situ ada sebuah hikayat anak muda rajin sembahyang. Sembahyang subuh dirajin anak muda. Kan susah anak muda rajin sembahyang subuh. Rata-rata tua-tua semua, anak mudanya kagak ada. Anak muda dulu ada yang rajin salat subuh, amalannya rajin sembahyang subuh jamaah. Suatu ketika hujan rintik-rintik, memang amalan dia begitu, dia datang ke masjid. Begitu berangkat, jatuh, nyungsep. Emang dasarnya anak muda ini imannya kuat, datang pulang libur ke got, mandi lagi, pakai yang wangi-wangi, berangkat lagi rapi, balik. Ya kalau model kita udah datang ke masjid, hujan, leset, jatuh, balik, kagak balik kita ke masjid udah. Betul-betul. Ngapa? Bang, jatuh. Kemudian batal bang, pleset. Udah balik lagi Pak, udah komat, nggak ada, udah. Marah kita Pak. Ini anak muda jatuh. Pertama jatuhnya, dia mandi, dia pakai wangi-wangian, dia ganti baju, dia balik. Kemudian yang kedua, dia nyungsep lagi di tempat yang sama. Dia jatuh lagi, dia balik lagi pulang. Kemudian dia pakai yang terus yang rapi, dia balik. Kemudian seperti biasa dia berangkat lagi yang ketiga.
Sampai dia berangkat yang ketiga, ada orang bawa payung. Emang suasana lagi hujan. Ada orang bawa payung. Dipanggil Bang Muda. Ya Pak, sini. Ayo saya anterin. Bapak mau anterin saya? Ya. Dianterin sama orang tadi. Sampai depan masjid Nurul Ihsan lah kira-kira di depan. Sampai depan masjid, orang yang nganterin pakai payung ini kagak masuk ke masjid. Anak muda nanya, Pak, yuk balik ke masjid. Enggak. Lalu bagaimana sih Pak? Saya diantarin sama Bapak sampai depan masjid kagak mau datang, kagak mau jamaah. Kagak. Nah, emang apa ceritanya Pak? Begini. Nih ceritanya. Biar lu belum ngerti masalahnya. Begini. Pada saat lu datang nih, lu nyungsep emang gue jorokin. Lah, gue pengen jorokin, emang gue jorokin dulu sengaja. Begitu gue jorokin bukannya lu kapok, datang balik lagi. Gue liatin lu, lah gue jorokin lagi. Nyungsep lagi. Lu balik lagi. Lah, daripada ntar semuanya berantakan gara-gara lu nih, karena lu balik mulu sembahyang. Baik dah gue ngalahnya dah, gue anterin dah. Gue anterin. Emang Bapak siapa? Lu tau gak? Kagak. Gue ini iblis watak setan. Iblis watak. Bapak ada 3 Pak. Ada iblis, maksud saya jin watak setan. Ada iblis, ada jin, ada setan. Kita harus tahu nih posisinya. Iblis itu, saya belum masuk kitab Pak belum? Saya baru cerita aja, belum masuk kitab belum? Iblis itu makhluk yang bangsa jin Allah ciptakan dari api. Kemudian dia membangkang perintah Allah. Iblis bangsa jin ya. Bangsa jin yang Allah ciptakan dari api. Kemudian dia membangkang perintah Allah, durhaka kepada Allah dan takabur kepada Allah. Nah, ini iblis ini. Iblis. Kemudian jin. Jin itu makhluk yang Allah ciptakan dari api. Dalam perjalanannya ada yang benar, ada yang enggak. Sama kita. Jin. Setan itu bukan bentuk Pak. Setan itu sifat. Setan itu sifat. Dasar lu lagu kayak setan, nah itu benar. Lagunya kayak setan, sebab setan itu nggak berbentuk. Ada berbentuk dalam konsep Al-Quran. Minal jinnati. Nah itu ketika modern begitu. Artinya sifat. Setan itu sifat dari iblis yang nemplok. Itu setan namanya. Nah kita harus tahu di mestinya ini. Biar kita menyebab. Karena kita mau dasar iblis, nggak bisa. Setan. Sifat itu setan. Saya adalah bangsa jin, setan yang dorong kamu tadi. Ini maksudnya apa Pak Darul tadi? Yang pertama, saya gendek kamu dulu. Kenapa? Rajin banget sembahyang subuh. Nah, pokoknya orang yang rajin sembahyang subuh musuh utama saya. Begitu. Ya siap-siap dari musuh sama jin. Sama jin yang saya ciptakan setan. Siap-siap. Ada aja mau berangkat sembahyang subuh, mana sih Bang hujan Bang? Sembahyang subuh Bang. Udah ngapain aja dulu hujan. Nah, perang kita batin antara iman dan iman. Udah nggak apa-apa, ntar aja nggak mau lagi hujan, lu bakal rajin amat sembahyang. Nah, panggilan. Tapi karena iman ada fisudur dalam dada dan jiwa kita, ada kecil semuanya lah berangkat rapi. Alhamdulillah. Yang pertama saya jorokin kamu balik, maka ibu kamu diampuni sama Allah. Pada saat yang kedua saya dorong jatuh, maka bapakmu dan kamu diampuni sama Allah. Yang ketiga, kalau nanti kamu balik lagi saya jatuhin kamu balik, wah tekor saya rugi. Kenapa? Orang sekampung di Masjid Nurul Ihsan diampuni semuanya. Alhamdulillah. Belum teruji, kita belum jatuh. Belum jatuh dulu.
Sampai 3 kali bisa balik kita, coba dah. Hah? Bini kita bilang, lu goblok amat jalan bang. Nah, udah dah, balik dah, udah balik udah. Kalau yang pertama kamu dan orang tuamu diampuni Allah, yang kedua kamu dan ibumu diampuni sama Allah, yang ketiga saya tekor, gagal total saya. Menurut prinsip ekonomi saya rugi. Saya berbuat lebih untung, kan begitu. Daripada entar sekampung daerah Nur Isa ini diampuni sama Allah, udah dah, tuan teri pakai payung dia biar aman dah. Artinya apa? Sembahyang subuh udah paling berat. Dunia kecil pak, masalah subuh pak. Apalagi pada saat sebelum subuh kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, khairud dunya wa ma fiha. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Dunia kecil. Apa sih di dunia? Ada emas, rumah mewah, mobil mewah, kecil. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, untung kita. Alhamdulillah. Jangan main-main masih bayar 2 rakaat sebelum subuh. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, lebih baik. Nah, kita kalau di rumah betul sholat sunnah, subuh juga kesiangan jam 7 bangun. Ya, kita sembahyang subuh jam 7, 1 kali 2 kali maafin. Ya, kesononya jadi haram. Betul. Ya, alhamdulillah nih, memang Allah pilih buat kita. Alhamdulillah. Hadirin saudara-saudara yang saya muliakan, jadi saya cukup berbangga. Ini kompak luar biasa. Ini kampung bertahan ya. Luar biasa. Ini mendekat buat saya Pak. Minggu kemarin saya di Sumberjaya, Ambon Selatan, subuh berangkat 2:30, jalannya dari Jaya saya. Ketemu sih alhamdulillah. Cuman yang perumahan ditutup semua. Bingung saya. Semua ada balik lagi, tutup lagi, bingung. Yang perumahan. Ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan yang baik kita senantiasa semuanya jadikan pahala dalam akhirat kita. Amin. Hadirin saudara-saudara. Baik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, satu hadis baginda Rasul. Hadis itu harus memenuhi satu cara hadisnya. Ada yang namanya sanad. Sanad itu adalah bersambung dari cerita matan hadis. Ada apa? Tabrakan. Lu kata siapa? Kata si Anu. Si Anu itu ngomong. Cacat tuh omongan. Ada apa sih? Ada wali. Lu kata siapa? Kata Ustaz Anu. Ustaz yang ngomong benar-benar. Gitu kan? Ustaz Anu kata siapa? Kata Ustaz Anu. Ustaz Anu. Sanatnya nyambung ke orang, insya Allah benar. Tapi kalau berita dibawa sama orang kagak jelas, hati-hati, sanatnya kagak jelas. Disampaikan ke umat lah, kalau dia tabawa mak ada hominan, hati-hati kamu duduk di bangku neraka, pintu neraka. Nah, jadi kalau hadis itu satu harus memenuhi satu sanad, 2 matan itu isi. Matan isi hadisnya relevan, benar, nggak ngaco. 3 adanya perawi, riwayat, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, itu di bawah. Nah, itu satu ukuran hadis, dan itu yang bisa membedakan hadis mutawatir, hasan, dan matruk atau mursal. Gitu ya. Nah, ini saya sampaikan sanadnya. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris, dari Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, ala unabbiukum bi akbaril kabairil salasan. Kata Nabi, mau kagak
saya unjukin di antara 3 dosa-dosa besar. Nabi dulu sama sahabat udah begini nih. Tiba-tiba Nabi ngomong, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salasah. Sahabat kata Nabi, mau nggak kamu saya unjukin? Saya beritahu, saya kabarin bahwa ada di antara dosa-dosa yang besar 3 modelnya. 3 dosa-dosa besar. Maka sahabat kulna bala ya Rasulullah. Sahabat bilang, kami ngomong, kata sahabat kulna, kami ngomong bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Kalimat bala ini memang banyak dipakai dalam Al-Quran. Kalau untuk menyatakan iya, itu biasa Al-Quran bilang bala. Tapi kalau dalam percakapan bahasa besar itu naam, itu biasa. Tapi kalau Al-Quran nggak ada bahasa naam, nggak ada. Bahasa naam itulah bahasa percakapan muhadasah bil lughatil arabiyyah. Tapi kalau ya bahasa Qurannya itu bala atau hadis. Qulna bala ya Rasulullah, mau ya Rasul, mau kami dengerin ya Rasul, boleh ya Rasul. Maka beliau menyampaikan di antara 3 dosa besar, kata Nabi, al-isyraku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Kalau orang-orang dulu belajar tauhid itu pakai sifat 20, Pak. Itu nyambung banget itu. Benar ilmu tauhid itu. Tapi sekarang udah hilang tuh kita. Udah gak ada yang ngajarin. Hanya tertentu saja. Maunya kita minta bertebal. Tauhid ini yang penting, tauhid. Sebab kalau tauhid kita kosong, Pak, aduh bahaya. Apalagi jago zikir, tauhid kagak ada, jadi dukun. Benar. Tauhid zikir banyak, tauhidnya kosong. Udah dah, dikit-dikit nyemburin orang. Ini ngapa ini? Ada yang ngeluh. Nah, seuzon sama orang. Apa ini? Ada yang ngirim. Seuzon sama orang, udah. Tapi kalau akidah kuat, syariat kuat, hakikat ikutin. Kadang-kadang kita belajar hakikat paling tinggi, syariatnya kosong. Akhirnya subuh ada sembahyang. Maulid sampai jam 3, begitu subuhnya ada sembahyang. Ya, jangan sampai sunnah mengalahkan yang wajib. Seimbang dong. Wajib itu adalah akar. Kalau ada pohon besar, maka kekuatan biar dia nggak rubuh, akar itu adalah sholat. Bagaimana kita akan tumbuh batang yang bagus, kemudian akan tumbuh buah yang indah, sunnah-sunnah akan muncul di atas kalau akarnya kagak kuat. Sembahyang nomor 1, sembahyang, sholat. Jangan sampai ditinggal tuh sholat. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai ditinggal. Pada saat beliau mau meninggal saja, Rasulullah, beliau selalu memandangkan umatku, kata Nabi. Sebelum beliau diambil sama malaikat Israel oleh Allah, beliau sempat berteriak, ummati, as-salah. Saking pentingnya sembahyang. Umatku sembahyang, sholat, jangan tinggalin sholat. Itu Nabi ngomong gitu. Saking beratnya sembahyang, ringan, tapi pengamalannya berat, Pak. Boro-boro kita sholat tahajud, boro-boro yang wajib aja sulit kita jaga. Udah tua-tua masih main remi aja kerjaannya. Ya, masih main gaplek. Nah, bulan puasa jam 3 masih balap 6 letak dibuang. Berani lagi di depan kuburan. Anak sekarang gak ada takutnya, Pak. Depan kuburan juang. Lah kita kan takut. Zaman dulu mah kita boro-boro angker. Kagak mau dipencet sama jin sekalian. Saya pernah sembahyang kena ceramah lewat kuburan kembang, kalau kubur. Jam 2 ada musik Pak di kuburan. Ini benar, nggak fitnah, saya lewat. Saya tanya sama supir saya, apa itu? Ada dangdut, biasa di dulu. Nama tuh anak muda main di tengah kuburan Pak, jam 2. Juang, astagfirullahaladzim. Di atas kuburan. Udah nggak takut kan zaman sekarang udah. Ya, dipencet sama jin lagi, jin joget kan kalian. Juang,
berang-berang ya Allah. Udah lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depan masjid berang-berang. Kalau ku tahu, telah tiba ajalku. Udah tahu goblok ajalnya mau tiba masih nyanyi. Anak zaman sekarang tuh lagunya, bener. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penting anak muda Pak, subhanallah yaum rijalul qad. Pemuda hari ini harapan bangsa ke depan. Kalau mereka kita bina bagaimana? Jadi ruh masjid itu anak muda. Tarik anak muda. Penting. Kenapa mereka besok akan meneruskan cita bangsa dan negara ini dan meneruskan kita di masjid ini. Hadirin rahimakumullah, kali syukurlah. Musyrik doain Allah. Kadang-kadang kita kan enggak. Dari ucapan omongan aja kita udah musyrik sifat. Dikasih oleh orang sesuatu, lalu kita bilang terima kasih ya. Dikasih sesuatu orang, paling kita bilang makasih ya. Allahnya kemana? Ini musyrik sifat kita. Kata-kata yang benar itu jangan lupa Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa alhamdulillahnya. Alhamdulillah, syukran. Kalau bahasa Arab kita kan enggak syukran ya. Lah Allahnya di mana? Ini sering kita lakukan tanpa sadar. Dapat gaji dari pimpinan, makasih Pak. Makasih Pak. Allahnya di mana? Alhamdulillah, terima kasih. Itu bukan wajib. Alhamdulillah, terima kasih. Allah jangan dilupain bahwa ini duit dikasih sama kita dari Allah. Manusia mengasih kita cuma wasilah doang. Rezeki dari Allah. Kalau kita baca sifat 20, kalau kita mengatakan la ilaha illallah, la rasaqa illallah, tidak ada yang berhak ngasih rezeki kecuali Allah Subhanahu. Kalau manusia ngasih kita uang, wasilah perantara doang. Tapi hakul yakin rezeki dari Allah Subhanahu. Sifat yang bikin sirik kita kecil memang, tapi kalau dilakukan terus menerus ada sedikit saja ya. Apalagi dengan musik yang besar Pak. Kalau bicara akidah nggak bisa dibeda-bedain Pak. Kalau akidah ya akidah, nggak bisa. Ini udah bergeser kita jauh. Kalau bicara akidah ya akidah, nggak bisa keyakinan, nggak bisa. Kalau bicara akidah ya akidah, berarti menghormati agama. Udah bergeser jauh ini kita. Benar, udah bergeser jauh. Ya nanti hukum, coba kalau ada maling atau ada orang bukan kebom misalnya, kita arah. Kena kita Pak, ngerti? Kena pasal persekusi. Nah, kena kita kalau nggak kuat-kuat. Kejadian di kampung saya ada orang maling yang kepalingan ditangkap. Diarah sama dia pasal persekusi, kalau ini tidak terima keluarganya, dilapor gali. Ditangkap Pak. Nah ini banyak bergeser kita. Makanya harus pintar-pintar kita punya ilmu, harus pintar-pintar, harus bijaksana kita. Jangan emosional dipakai. Jangan emosional dipakai, tapi pakai ilmu bijaksana. Ilmu agama boleh, tapi adopsi dengan ilmu sebagai warga dan negara yang baik kan gitu. Iya. Jadi di samping kita beragama, kita hidup dalam bangsa dan negara ini. Jangan sampai sebuah kerugian buat kita. Ada ulama pinter, panutan, karena kebodohan kesalahan akhirnya apa? Urusan dengan hukum, kesian, umat ditinggal Pak. Kasihan, akhirnya apa? Uswatun hasanah juga nggak ada. Nah, jadi perlu bijaksana seorang ulama saat ini. Ya. Tapi saya katakan tadi bahwa bicara akidah, bicara kepercayaan itu jadi sebuah keyakinan sulit buat kita. Iya, mana itu yang urusannya
dengan urusan agama, mana isu urusan dengan pemerintah bangsa dan negara ini. Semuanya antara bangsa dan agama, antara negara ini diatur dalam Islam. Diatur. Kalau 14 abad yang lampau, Al-Quran sudah menyatakan bahwa kita ini sukunya banyak. Kita ini qabail, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. 14 abad yang lampau Islam sudah ngomong. Kalau sekarang ada bangsanya banyak, ada Indonesia, Australia, itu Quran udah ngomong dulu. Kemudian bersuku-suku, ya, wa qabaila, artinya bersuku-suku. Ada suku anu bangsa ini. Al-Quran udah ngomong. Artinya jiwa kebangsaan, keberagamaan itu diatur dalam Islam. Sebagai bangsa dan negara diatur dalam Islam. Makanya kalimat Quran itu ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kalian, kata Allah, aku ciptakan dari antara laki-laki dan perempuan. Siapa laki-laki dan perempuan wasilahnya? Adam dan Hawa. Artinya apa? Manusia, bukan dari keturunannya. Bukan. Quran 14 abad dan nerangin tuh bahwa kita ini diciptakan min zakarin wa unsa, dari unsur laki-laki dan unsur perempuan. Siapa? Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Artinya apa? Kita ini bukan keturunan monyet, bukan. Kan teori-teori ngomong dulu tuh, jam kita sekolah. Pada hakikatnya bahwa manusia itu keturunan kera. Lah, kita keturunan monyet. Dan itu diterima lah. Nah, 14 abad yang lampau Quran dan nerangin, ya, min zakarin wa unsa, kita ini adalah keturunan Nabi Adam. Satu. Kemudian syu'uban, kalian aku ciptakan ini berbangsa-bangsa. Tuh, corak-corak kulit beda-beda, udah diatur. Kalau keislamannya tinggi, insya Allah kebangsaan Pak, saya yakin benar. Syu'uban, kita ini berbangsa-bangsa. Kalau sekarang ada bangsa ini, fenomenanya 14 abad yang lampau Quran dan nerangin. Hanya kalimatnya syu'uban ini isim nakiro. Isim nakiro itu adalah coraknya belum jelas, banyak, aneka ragam. Kalau misalnya ismul ma'rifah jelas Indonesia doang, tapi kalimatnya syu'uban dengan tanwin, ini isim nakiro, artinya apa? Artinya banyak bangsa-bangsa, model kulit-kulit di alam dunia, sebagai khalifah di alam dunia banyak Allah ciptakan. Ya, ini sebelum bangsa ini ada, gitu ya. Jadi semua sudah diatur sama Quran. Jadi jangan bangga dengan kabilah-kabilah. Oh, bangga kabilah saya ini, jangan. Wa qabaila, suku-suku juga Allah ciptakan bareng-bareng. Maksud Allah apa nih? Maksud Allah lita'arofu, biar pada kenal. Bukan pada bangga-banggain, bukan. Gitu ya. Bukan bangga-banggain, wah, saling menjatuhkan suku, jangan. Saling menghormati. Nah, ini pilar-pilar kebangsaan dan Al-Quran. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya, jadi musyrik menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat musyrik itu, Pak. Kalau musyrik menduakan Allah, kita punya Allah, ibadah kepada Allah, di samping kita punya Tuhan lagi. Ya Allah, sholat kita gak diampuni, sholat kita gak diterima, Pak. Sholat kita kagak diterima, haji kita gak diterima, sedekah kita gak diterima, bahkan dosa kita gak diampuni sama Allah, illa bi'idznillah, kecuali izin Allah. Ya, jadi jangan dipelihara sifat-sifat musyrik dalam tubuh kita, jangan dipelihara, jauhin. Makanya kuatkan akidah. La ilaha illallah. Jangan main-main sama kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menambah iman, kekuatan akidah. Mungkin kalau kita orang yang senang sosialisasi masyarakat, sering tahlilan, insya Allah ini akan terus diisi dengan imun. Afdalul qurna anta wa nabiyuna min qablina la ilaha illallah. Ini yang kita kuat, Pak. La ilaha illallah. Kuat hati kita. Kesian orang yang gak pernah kumpul di masyarakat. Kapan dia mengucapkan ini? Kapan?
Imam Ghazali, perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah. Enggak ada lagi itu. Jangan ngomong bid'ah, jangan. Saya bicara yang lurus nih. Jangan ngomong bid'ah. La ilaha illallah itu ucapan Rasulullah. La ilaha illallah itu Nabi yang nyuruh. Afdalu qulna ana wan nabiyuna min qablina. Rasulullah ngomong tuh. La ilaha illallah. Kalau Rasul ngomong tuh afdalu makul tuh. Ya, kita kalau ngomong bareng tuh afdalu anna wan nabiyuna min qablina lebih. Jadi Rasul yang ngomong. Kalau bicara maaf ya, ngomongin la ilaha illallah bid'ah, kalau menghina baginda Rasul. Jadi enggak percaya terhadap ajaran baginda Rasul. Kalau kita ingin mengharamkan sesuatu, ikut dulu dalamnya ada apa. Ikut ya, beliau bareng-bareng. Lah, dalamnya baca Quran. Lah orang pada main gaplek ngomong bid'ah, gaplek, remi. Wah, tarawih Ramadan. Jam 2, jam 3 daripada main gaplek. Berani bilang bid'ah kita? Ada. Ada dangdutan? Ada. Lah orang baca Quran benar-benar dibilang bid'ah. Betul apa betul? Ilmiah, tanda otak. Ya, bukan emosional. Hadirin saudara-saudara yang saya muliakan. Kemudian yang kedua di antara dosa-dosa yang besar kata Nabi, wa huququl walidain. Dosa durhaka sama orang tua. Dosa durhaka sama kedua orang tua. Ini dosa di antara yang besar, di wa huququl walidain. Durhaka, dosa sama orang tua. Kalau kita ngomong orang tua, Pak, ini air mata netes saja udah. Kan kita bisa duduk begini nih, wasilanya dari siapa? Orang tua kita, Pak. Kita bisa makan begini rapi, wasilanya dari siapa? Orang tua kita. Sekarang di rumah pada jompo. Mentang-mentang duit banyak, anaknya dikirim ke panti jompo. Orang tuanya, Alhamdulillah min. Ya Allah ya Rabb. Gua sibuk, udah bawa mau udah mana? Jam panti jompo udah gua bayar. Berapa gua bayar? Ya Allah ya Rabb. Ke belakang, pikirin. Sering kita doa. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sering kita baca dari doa, kita ulang-ulang, Pak. Tapi jarang kita memikirkan makna ini doa. Gampang kalau kita ngomong. Rabbil firli, ya Allah ampuni saya, wali walidayya dan kedua orang tua saya, warhamhuma sayangi kedua orang tua saya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu pada waktu kecil saya sayang orang tua saya. Ini doa dicatat ini. Tapi jarang kita pikirkan. Pada saat orang tua kita sekarang jompo nih, maaf ya, dia buang air besar di kamar, apa kita senyum? Senyum gak kita? Tapi pada saat dulu kita bayi, ibu kita, bapak kita lagi makan, maaf kita buang air besar, Pak. Orang tua kita semua marah. Senyum, wah anak pinter, masih disebut anak pinter. Lagi makan, Pak. Oh, anak lu berak. Tapi bahasa betul gitu, berak anak lu. Bocah pinter banget dah. Senyum, pinter, lu mentong, lagi berak, lagi makan diberakin tuh. Begitu kan ya? Tapi manakala berapa kita sudah jompo, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Bisanya hanya nangis, bisanya hanya reak, bisanya hanya kencing di situ, buang air di situ. Pada saat mereka beliau buang air, apa kita senyum? Dasar laki-laki, dasar laki-laki. Buang betul. Nah, pasti begitu kita, Pak. Aduh, begini banget begini, buang air mulu, habis lu buang. Gua nggak mau begini dah. Tuh, ngomel kita, Pak. Respect, Pak. Kamu rupanya misoino. Bagaimana dulu kita dikasih sayang orang tua kita, ya Allah, ya Allah. Wahnan ala wahnin, mak bapak kita. Wahnan ala wahnin, ibu kita, maaf, ngandung kita.
paling berat 9 bulan jalan berat, maaf buang air sampai harus luar biasa pegangan karena berat, ngandung kita. Apa marah? Enggak. Ibu kita bilang, rasa goblok enggak? Gara lu gitu, makan maaf muntah enak. Apa dia bilang biasa punya tolong? Enggak. Tapi kita kadang-kadang pada saat rumah kita jongkok, kata-kata kotor kita keluar. Nauzubillah min. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu kata uff kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Uffin, apa itu uffin? Ah, itu doang. Hah, itu doang. Wala taqul lahuma uffin. Itu doang, Pak. Banyak banget pada saat orang tua dimaki-maki, ya Allah, ya Allah. Sampai marah sama orang tua kita, kagak negur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mak bapak kita dimusuhin, bahkan kita usir. Allah, ya Allah. Jangan. Ya. Emang ngomong main lagi ini, tapi pelaksananya susah. Semuanya pada belajar hormati orang tua kita, keramat orang tua kita, Pak. Kalau bapak kita meninggal satu, maka keramat kemuliaan tinggal setengah di rumah kita. Ibu kita saja yang masih hidup, setengah keramatan, karomah, kemuliaan di rumah kita. Pada saat keduanya sudah meninggal, maka tidak ada lagi kemuliaan kecuali kita menjaga sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga ketaatan kita udah nggak ada lagi. Keramat, doa yang makbul udah nggak ada di rumah kita. Dan dipanggil sama Allah. Ini kan tua, mentang-mentang, kita banyak pelaku. Gue udah ziarah mana-mana udah ziarah. Udah ke tempat-tempat sampai terus sampai kemana-mana gue ziarahin. Emak bapaknya aja udah disamperin kuburannya. Lah kuburan emak bapaknya udah disamperin, dikompir di kuburan. Ziarah 5 hari 7 hari, bis, habis jutaan. Karena pulang-pulang emak bapaknya kagak didoain. Betul? Salah kita. Nggak sah, ziarahnya nggak sah, nggak abdol. Biar lu datang kemana? Ke makam-makam wali-wali, tapi mak bapakmu nggak pernah kau doakan, kau sampangi makamnya. Percuma kita makam ke wali-wali, percuma makam keramat orang tua kita. Ya Allah, orang tua hidup disakitin, itu artinya. Ngomongnya kasar sama orang tuanya, bener Pak. Kadang-kadang malam nih, malam Bapak, Mak, pengen martabak. Martabak apa? Pengen martabak. Pengen martabak apa? Mau udah habis waktu dia? Waktu udah habis bro? Saya udah dengerin bunyi aja. Saya mau baperan orangnya. Ya, kadang-kadang malam-malam mak kita udah jongkok minta martabak. Minta martabak ke mak kita. Kalau kita bilang, udah namanya, udah tidur. Martabak besok lagi aja. Dan martabak berangkat besok lagi ada. Disuruh tidur banyak, udah nih tidur jam 3. Udah tidur. Tapi coba, pada saat istri kita minta bang, tolongin beli martabak berangkat yang manis bang, jam 2, jam 3, lompat kita. Coba dah, pagar kita lompatin, pakai kebenaran sarung doang. Kita udah gak adil sama orang tua kita. Ya Allah, ya Allah, udah gak adil sama orang tua kita. Ya, hati-hati sama orang tua. Dua orang tua itu keramat buat kita, Pak. Kalau masih punya orang tua masih untung. Berangkat kemana minta doa sama orang tua. Orang tua masih ada masih untung. Berangkat kemana? Doain saya, doain saya, biar saya berkah. Ya orang tua yang gak ada datang ke makamnya. Jumat. Ke makam orang tua setahun sekali, itu terpaksa. Malu. Orang pada ke kuburan, mau lebaran. Udah gak bisa datang kuburan. Terakhir dulu menyak, sama-sama. Malu sama orang. Oh, malu sama orang. Datang ke kuburan, bawa pacul melinggis. 2. Ada tukang kembang tuh biasanya tuh. Ditanya, berapa? 15.000, mahal. Lah kembang buat bapak maknya dibilang mahal.
Orang tua kita menyekolahkan kita, orang tua kita ngasih makan kita sampai kita jadi orang. Tidak pernah dikirim mahal. Apa kita ganti? Kagak. Kembang cuma 30.000, kawan. Jadi bang, kagak mahal banget. Kembang potong-potongan mahal. Ustaz emang kembang apa sih? Kembang itu, ya, itu ada cerita baginda Rasul pernah metik kelapa korma buat jenazah, kuburin lagi disiksa sama Allah. Dipetik sama Nabi kelapa korma tuh, yang kelapa korma itu agak sedikit harum, ditaruh sama Nabi. Ya Rasulnya apa maksudnya? Ini penghuni kuburan lagi disiksa. Mudah-mudahan dengan berkah wanginya kelapa korma, siksanya diringankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis sahih. Jangan bilang bidah lagi. Ada sejarahnya ada. Tuh beli kembang yang wangi, jangan kembang agak wangi. Kembang telotok dibeli. Kalau kita telotok buat agak wangi itu mah. Kembang wangi. Makanya kalau bisa lagi mengubur tuh, kembangnya diceburin itu duluan dalam kuburan tuh. Kenapa? Mudah-mudahan wanginya ini siksa ahli kuburnya diringankan sama Allah. Gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, wa kana muttaqi'an fajalasa faqal, dan adalah Rasulullah bersandar sambil benerin tempat duduknya. Rasulullah sandar sambil benerin kakinya. Apa kata beliau? Ala wa qawla zur, ketahuilah orang-orang yang berkata dusta dosa besar. Wa syahadatu zur, orang-orang yang bersaksi palsu dosa besar. Fama zalu yukarriha hatta qulna laitahu sakata. Maka Rasulullah ngulang-ngulang ala wa qawla zur wa syahadatu zur, ala wa qawla zur wa syahadatu zur. Diulang-ulang Nabi ngomong, orang yang bersaksi palsu dusta, orang yang berdusta adalah dosa besar. Diulang-ulang Nabi sampai sahabat tutup kuping ngeri Pak. Ngeri. Apa kata sahabat? Laitahu sakata. Mudah-mudahan Rasul berhenti ngomong begini. Takut Pak. Ini kita ngomong bohong-bohong ini biasa di masyarakat ini. Ngomong dusta, ngomong bohong, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, udah biasa kita main. Apalagi akhir-akhir ini, dikit-dikit orang dilaporin, dikit-dikit orang dilaporin. Iya Pak, udah bergeser ini bangsa ini. Dikit asalan kita dilaporin, dikit laporan udah gak ada yang benar udah, pada ribut aja bawahnya udah. Hati-hati, ya kita sedang diadu domba sama Allah bertanggung jawab. Yuk berkata persatuan antara anak bangsa. Jangan dijadikan isu-isu agama buat memecah belah kita ini, bangsa ini. Bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa yang ahli bersatu. 360 abad aja melawan penjajah, bersatu hancur tuh penjajah. Jangan sampai kita tertipu. Ya semuanya bijaksana melihat suatu permasalahan di masyarakat. Jangan jadikan zon, dusta jadi konsumsi tiap hari buat kita. Kita dengar TV bergoyang kita Pak, dusta, bohong, saling serang, saling fitnah. Ya Allah, ya Allah. Dengerin aja nggak boleh kita Pak. Iyakum wazan, fa inna zan aqzabul hadis. Jauhin perkara berburuk sangka, jauhin. Sangkain sama orang nggak tahu kita masalahnya, jauhin. Fa inna zan aqzabul hadis, karena yang namanya buruk sangka sejelek-jelek omongan. Agama ngajarin semua, ya jangan sampai kita jadi orang kagak jujur. Lidah kita ini kan nggak bertulang, sedikit ngomong salah bisa hancur di kita. Ya, makanya selalu agama mengatakan bahwa orang yang jujur itu adalah orang yang dekat dengan kebaikan. Inna asdaqal hadisi, inna asdaqal itu albir. Yang namanya sebuah kebaikan itu menunjukkan apa yang namanya sebuah kejujuran, menunjukkan kepada sebuah kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, yang namanya kebaikan itu bawa kita ke surga. Yahdi bawa kita ke surga. Jadi jangan jadikan ya konsumsi prasangka baik sama orang, munculnya pertumpahan nyawa. Sekarang ada artinya Pak. Gagal duit 1.000 bunuh orang. Gara-gara uang 1.000 gak ada harganya, nyawa melayang. Kan itu orang kemana gitu ya wataknya tuh. Manusia kemana saat ini? Nggak ada welas asih Pak. Coba kita bawa mobil jalan, kita masuk aja disekat langsung. Nggak boleh Pak, bawa motor nih. Ada sedikit lawan, kita masuk dia hajar tutup. Ini gambaran.
Tidak ada semua kebaikan di jalan juga kagak ada. Apa-apa emosional, apa konvensional. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan semuanya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah-mudahan diberikan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus bangsa dan negara ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang bisul Islam wal muslimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bitilka niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wal qurabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ميسر يسير، يا مدبر دبير، يا مسهل سهيل، سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. ولا تؤذبنا يا الله، ولا تؤذبنا يا الله، ولا تؤذبنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا يا ربنا يا ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا الرشدا. ربنا يا ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, semoga kita terhindar dari tindakan sebesar tadi, diskusi dan juga durhaka kepada orang tua dan juga berbohong. Demikian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.